Saya Ibu Tresia Inna Bluakoban, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Ende. Pada kesempatan ini saya ingin menganalisis hasil wawancara saya. Pada kesempatan yang pertama saya mewawancarai Bruder Pius Ledo SVD, Kepala Sekolah SMKK Suradikara Ende. Selama Bruder menjabat sebagai Kepala Sekolah, beliau dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ketika dilema adalah dalam situasi mempertimbangkan permasalahan yang keputusannya diambil sama-sama benar dan mengorbankan salah satu sisi, yaitu peraturan. Jika terjadi kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, cara Bruder dalam pengambilan keputusan adalah harus berani dalam mengambil keputusan. Ketika salah, maka katakan salah, karena pada prinsipnya dia sudah melanggar aturan atau norma-norma yang berlaku. Ketegasan dan tanpa membedakan, bersih tanpa pengaruh, tetap harus berpegang pada nilai-nilai kebajikan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan adalah dengan membuat pendekatan secara pribadi dan berbasis data. Adapun hal-hal yang Bruder anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah dalam suatu lembaga butuh kepala sekolah yang berani dan tegas dalam mengambil keputusan, tetap berdasarkan kebajikan universal, sehingga kedua belah pihak tidak mengalami kerugian, maksudnya masa depan anak. Menurut Bruder, hal yang menjadi tantangan adalah berusaha menghindari unsur like dan dislike, mengambil keputusan yang bebas tanpa dipengaruhi. Berkaitan dengan waktu dalam menyelesaikan suatu masalah, sangat tergantung dari tingkat kerumitan masalah-masalah yang ada. Jika ada persoalan membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, urgen, dan mendesak, maka kita harus mengambilkan keputusan saat itu juga. Dan kita harus terbuka. Ketika kita merasa masih membutuhkan waktu, maka bisa melalui proses. Orang atau faktor yang bisa diajak untuk berdiskusi dalam membantu pengambilan keputusan. Ada persoalan yang membutuhkan penyelesaian sendiri dan ada yang membutuhkan kolaborasi dengan KAUR, yayasan, dan pembina yayasan. Pengalaman yang dapat dipetik dari pengalaman Bruder mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin adalah setiap peristiwa atau persoalan membuat kita menjadi matang dan dewasa dalam mengambil keputusan. Selain itu, mengasah keberanian kita. Juga persoalan yang ada membuat kita secara cermat, jernih untuk mengambil suatu keputusan. Pada kesempatan yang kedua, saya mewawancarai Bapak Wilfridus, Kepala Sekolah SMK Santo Petrus Ende. Selama Pak Wilfrid menjabat sebagai Kepala Sekolah, beliau dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi adalah di satu pihak memikirkan masa depan anak dan di sisi lain berpengaruh kepada aturan. Jika terjadi kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, cara Pak Wilfrid dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama membutuhkan data dari pihak BK dan berdiskusi. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan adalah tidak mengorbankan anak, mengambil alternatif penyelesaian yang lain. Ada hal-hal yang menjadi tantangan tetapi diminimalisir dengan memberikan pemahaman kepada orang tua, karena ada dua hal yang saling bertentangan dengan aturan sekolah karena berdampak bagi anak-anak lain. Berkaitan dengan waktu dalam menyelesaikan suatu persoalan tergantung dari masalah yang ada. Jikalau permasalahan itu berat, maka membutuhkan waktu untuk berdiskusi pada saat mengambil keputusan dan juga menghadirkan orang tua dan anak itu sendiri. Seseorang atau faktor yang bisa diajak untuk berdiskusi dalam membantu pengambilan keputusan yaitu para wakil kepala sekolah, wali kelas, kesiswaan, guru, dan juga orang tua. Pengalaman yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak Wilfrid sebagai pimpinan di SMAK Santo Petrus Ende adalah ketika mengambil keputusan harus lebih bijaksana, harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika. Di sisi lain kita memikirkan masa depan anak. Kesempatan yang ketiga saya mewawancarai Ibu Petronella Wonga, Kepala Sekolah SMK Karsa Mandiri Ende. Selama beliau menjabat sebagai kepala sekolah, beliau dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah dengan cara mempertimbangkan sisi positif bagi sekolah tanpa menyepelekan nilai-nilai etika. Jika terjadi kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, cara Ibu Petra dalam pengambilan keputusan adalah tidak merugikan pihak sekolah.
Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama mencari data, berdiskusi dengan anak dan guru BK, orang tua, serta rekan guru. Adapun hal-hal yang Ibu Petra anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah memutuskan apa yang terbaik untuk sekolah. Menurut Ibu Petra, hal yang menjadi tantangan adalah ketika memutuskan hal yang menjadi kepentingan sekolah ataupun kepentingan pribadi. Dalam menyelesaikan suatu masalah tergantung dari masalah yang ada. Jika permasalahan itu berat, maka membutuhkan waktu yang lama. Orang atau faktor yang bisa diajak untuk berdiskusi dan membantu dalam pengambilan keputusan yaitu kaur di sekolah dan juga pihak yayasan. Pengalaman yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu Petra sebagai pimpinan adalah mengambil keputusan. Ketika mengambil keputusan harus mempertimbangkan sisi-sisi positif juga nilai-nilai moral. Analisis dari hasil wawancara terhadap 3 kepala sekolah adalah yang pertama berdasarkan wawancara dengan Bruder, kepala sekolah Pak Wilfried dan Ibu Petra. Ada perbedaan. Hal ini dilihat dari bagaimana mereka merespon suatu situasi atau permasalahan. Bruder, kepala sekolah SMK swasta Katolik Suradikara ND, lebih cenderung menerapkan paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis peraturan. Jika benar, katakan benar dengan keberanian dan tegas. Yang kedua adalah Pak Wilfried, kepala SMAK Santo Petrus ND. Pak Wilfried lebih kepada paradigma berpikir berbasis rasa keadilan melawan rasa kasihan, dan prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli dengan mempertimbangkan masa depan anak walaupun ada aturan-aturan yang harus dilewati, namun memikirkan dari sisi bagaimana masa depan anak tersebut. Pada analisis yang ketiga kepada Ibu Petra, kepala SMK Karsa Mandiri ND, dalam pengambilan keputusan beliau menggunakan paradigma individu melawan kelompok karena sekolah merupakan prioritas pertama, dan prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis hasil akhir bahwa semuanya adalah demi kebaikan sekolah. Terkait dengan langkah pengambilan keputusan yang mereka lakukan secara umum, mereka telah menerapkan langkah-langkah yang menurut saya kurang lebih hampir sama seperti pada modul yang telah saya pelajari pada modul 3 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Namun mereka sendiri tidak menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan ada teorinya, ada langkah-langkah yang harus dilewati dalam pengambilan keputusan. Bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan pada teman-teman guru saya, rekan kerja saya di tempat saya bekerja. Telah mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya berusaha untuk menghadapi kasus-kasus atau permasalahan yang akan saya hadapi dalam kaitan dengan dilema etika dengan menerapkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah yang telah saya pelajari. Namun dalam mengambil keputusan membutuhkan waktu, membutuhkan latihan dalam setiap persoalan yang akan saya hadapi. Demikianlah hasil analisis wawancara dan refleksi dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.